Baby. Waalaikumsalam. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap Allah Akbar. Wah, udah makan tadi kan Baby? Udah. Jadi kan hari ini sama kakak kan belajar tentang apa hari ini? Tahu? Apalah belajarnya? Siku dan air. Pelajaran apa itu? IPA. IPA betul. Jadi coba tengok ini ya kakak. Ada kakak media kakak ini biar semangat Baby belajarnya kan. Apa coba baca ini? Pandai bacanya kan? Coba baca. Siku dan air. Ayo belajar bagaimana air. Coba pelan-pelan. Siklus air. Ayo belajar bagaimana air berputar di bumi ini. Jadi taunya Baby itu apa siklus air? Sebelum belajar kita tahu Baby apa itu siklus air. Pernah ya dengar Baby siklus air? Oh, pernahnya Baby jemur pakaian? Pernah. Terus taunya Baby kenapa kering pakaiannya itu? Karena apa? Karena cuaca. Cuaca. Nah itulah namanya dek. Karena kenapa bisa kering pakaian itu? Karena ada tambah siklus air. Kenapa siklus air itu bikinnya kering pakaian itu? Kan itu kan jadinya. Inilah kita pelajari di sini. Ayo coba. Coba Baby, kita itu dek. Oke. Jadi coba tunggu ya. Kita tengok ini. Materi pembelajarannya. Nah, coba baca situ. Kakak baca ya. Pengertian siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer. Tahu atmosfer? Sampai ke udara dia, dek, nanti itu jadinya jadi udara dia dan kembali lagi ke bumi. Proses ini meliputi penguapan air karena panas matahari, pembentukan awan, hingga turunnya hujan yang kemudian meresap ke dalam tanah atau mengalir ke sungai dan laut. Siklus air sangat penting karena menjaga ketersediaan air bagi makhluk hidup di bumi. Udah tahu pengertiannya kan? Selanjutnya. Apa itu? Selanjutnya apa? Matahari. Iya, apa matahari itu? Perannya. Coba. Matahari memiliki peran yang sangat penting dalam siklus air karena menjadi sumber energi utama yang menggerakkan proses tersebut. Panas matahari memanaskan air di laut, sungai dan daun hingga danau hingga sehingga air berubah menjadi uap dan naik ke udara melalui proses penguapan. Udah. Jadi matahari itu berperan di siklus air itu, Dek. Coba. Tanpa ada panas matahari, air tidak akan menguap dan siklus air tidak dapat berlangsung. Oleh karena itu matahari berperan sebagai bergerak utama yang dimulai terjadi siklus air di bumi. Jadi itu siklus air itu, perannya matahari itu di siklus air itu kan, matahari itu kan panas dia itu. Jadi kalau cobalah pernah nyampe masak air, kan panas kan itu dia kan ada uapnya itu kan itulah peran matahari dalam siklus air biar dibikinnya ada uap air itu ke atas itu kan uap itu kan itu PG-nya itulah guna matahari itu, paham? Apa tadi guna matahari itu supaya ada uapnya kan ditariknya uapnya itu biar panas airnya itu ada uapnya ke atas. Selanjutnya itulah kita pelajari tentang tahapan siklus air. Tahapan siklus air. Inilah tahapan pertamanya. Tahu apa tahapan? Apa itu tahap-tahapan? Ya. Tata cara. Urutan supaya terjadi siklus air. Paham? Ya. Yang pertama itu tahapannya ini, urutannya ini, evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah proses ketika air di laut, sungai dan danau dipanaskan oleh matahari lalu berubah menjadi uap air. Udah. Jadi itulah apa itu evaporasi?
Evaporasi itu itulah air, baik air laut, air sungai, air danau. Karena tadi matahari itu kan dia dek kan panas dia itu kayak waktu masak air kan ada uap-uapnya itu kan airnya itu dalam disebut dengan evaporasi. Uap itu yang buluk-buluk gitu itu naik uapnya itu disebut dengan Evaporasi. Oke, paham? Apa evaporasi? Uap air yang bisa Yang naik ke udara. udara. Oke. Lanjutnya. Kondensasi. Kondensasi adalah proses ketika uap air yang sudah naik ke udara berubah menjadi butiran air kecil karena udara di atas lebih dingin. Butiran air ini berkumpul dan membentuk awan. Itulah sebab kita bisa melihat awan di langit. Nah, jadi baby, kalau udah naiklah uap air ini kan ke atas dia kan di atas itu dia itu dingin itu kan. Kalau pernahnya baby nengok air di kulkas jadi membeku kan gitu juga lah dek dia di atmosfer di udara dingin situ dingin jadi kan uap air itu kan uap itu naik ke udara dia kan lama kelamaan membeku lah dia atau berubahlah dia menjadi gumpalan-gumpalan yang disebut dengan Angin. awan. Apa tadi kondensasi itu yang dimana tadi proses cara kan dia kan. Jadi kondensasi itu adalah cara ketika uap air tadi yang evaporasi tadi kan uap air itu naik ke udara lama naik ke udara berkumpul lah banyak ini uap air ini berkumpul ya berubah jadi awan. Benar. Paham? Oke, lanjutnya. Persipitasi. Persipitasi adalah proses turunnya air dari awan ke bumi. Saat awan sudah penuh air akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Inilah yang sering kita lihat saat cuaca mendung dan turun hujan. Jadi tadi kan pertama ada evaporasi, yang kedua kondensasi. Coba tulis dulu. Yang pertama evaporasi. Yang kedua pakai N, huruf D, pakai N, kondensasi. Bikin N-nya, bikin sini N, habis EN, sasi. Oke, yang ketiga apa itu? Presipitasi. Coba bikin presipitasi. Yang ketiga. Boleh? Presipitasi. Apa itu presipitasi, baby? Coba tengok gambarnya ini. Apa ya gambarnya ini? Awan sama apa ini? Hujan. Itulah dia presipitasi ini, dek. Turunnya air dari awan ke bumi yang artinya itu hujan. Jadi kan karena makin dingin makin berkumpul-kumpul hujan itu tidak terjadi, berkumpul-kumpul awan ini makin besar di awan ini. Jadi makin dingin makin ada airnya. Jadi lama kelamaan ini nggak lagi tertampung awan ini lagi, airnya itu uapnya itu turun dan dia menjadi hujan. Apa tadi presipitasi itu adalah hujan. Turunnya hujan. Lanjutnya infiltrasi. Coba tulis. Bertahu tulisannya kayak mana? Infiltrasi.
Jadi yang tadi pertama ada evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, coba presipitasi, yang keempat ada infiltrasi. infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Infiltrasi adalah proses Air hujan yang meresap ke dalam tanah. Udah. Bisa jadi kan? Contohnya, air ini akan menjadi tanah dan bisa diserapkan oleh tumbuh sebagai air, juga mengalir ke sungai dan kembali ke laut, lalu siklus air pun dimulai lagi. Itulah dia tahap terakhir dari yang namanya siklus air. Yang dimana tahapan terakhirnya itu infiltrasi. Jadi kan hujan turun. Pernah nggak tahunya PB itu kalau hujan turun ke mana bikinnya itu airnya itu Deras. dia kan turun ke bawah itu kan, dia ke sini gitu kan derunya itu. Terus kemana dia mengalir? Ke tanah dia. Terus kan pernah ya PB turun hujan ke tanah tapi enggak genang airnya meresap dia kan itu ada dengan infiltrasi. Itu yang disebut dengan infiltrasi. Itu hujannya turun ke tanah, terus tanah itu diresapnya oleh semua airnya itu masuk ke dalam itu jadi makanan sama tumbuh-tumbuhan itu. Paham? Oke, coba tengok ini gambar siklus air itu. Coba tengok ini. Yang pertama tadi apa? Evaporasi itu kakak pinjam pulpennya. Coba pertama, evaporasi ini kalau nggak lah menguap, airnya menguap. Jadi kondensasi, apa tadi kondensasi? Membentuk awan. Untuk awan dia kan ya, dengar lah, menguap dia kan karena matahari kan karena matahari panas dia airnya menguap atau jadi awan. Terus awan dia jadi apa dia? Jadi hujan. Terus turunlah hujan ke bumi ini. Kemana dia turunnya? Itu ke tanah. Masuk dia ke tanah ini kan. Terus inilah dia berubah. Inilah dia berulang-ulang. Dia terus itu. Paham? Apa masuk dari siklus air itu, Dek? Ini siklus air itu nih. Tengoklah. Berputar-putar dia. Pokoknya yang disebut dengan siklus air itu adalah yang dimana tahapannya itu evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Udah paham? Gitu juga ada itu pakaian itu baby. Kenapa bisa kering pakaian itu? Karena ada evaporasi. Apa itu evaporasi? Kan matahari itu kan bikinnya itu panas baju itu, Dek. Bikinnya panas baju itu kan pakaian yang dijemur, baju yang dijemur itu kan basah itu. Kan basah dia kan karena matahari itu kan naik. Ini kan ada tuapnya itu kan itu naiklah dia airnya itu, air baju itu naik dia ke atas. Dia ke atas jadi apa sih? Jadi kondensasi. Setelah kondensasi dia berubah jadi apa dia? Jadi hujan dia. Kan hujan dia kemana dia jatuhnya hujan ke tanah. Terus tanah tuh menyerap lagi dia. Itulah terus berulang-ulang. Itulah adanya hujan itu. Paham? Itu yang disebut dengan siklus air. Tunggu ya. Oke, biar tahu baby kayak mana, Dek. Panas ya? Coba nggak apa-apa, coba hidup kipas yang patah. Coba ini tengok. Biar tahu baby kayak mana. Apa namanya? Biar tahu baby kayak mana air ini berjalan dia angkat videonya ya. Malah petualang. Kita ada petualang kan kita. Tunggu bentar ya, Dek. Yang empat itu aja Kak, infiltrasi. Iya, cuma itu aja dia. Ada lagi itu apa awan naik ke udara. Kita tidak mau lagi ini ya. Oh, sudah, tunggu bentar ya, Dek. Kenapa itu sini? Biar tahu baby kayak mana nanti tulisannya nanti, biar nggak lupa lagi, oke? Lagu siklus air. Oh, tunggu bentar ya, jangan dulu kita bikin ke lagu dulu.
program siklus air. Bentar ya. Yang gitu duduknya baby, bagus duduknya, coba bagus duduknya biar semangat belajarnya. Coba tengok ini ha. Oops, ini salah kakak ini. Proses ini disebut kondensasi. Oh ya. Oke. Coba tonton lagi. Coba tonton dulu. Ayo kita mulai petualangan sains hari ini dan cari tahu bagaimana air berputar di bumi. Nah, itulah dia. Sudah itu tuh air berputar di bumi dia. Bimo, hujannya tiba-tiba datang ya. Hujan itu asalnya dari mana ya? Rara, look, the little cloud is coming down to play with us. Hai teman-teman, Langsung tetes. Dek. Karena panasnya matahari, aku akan Ini menguap ke air. langit. Air. Ayo ikuti Coba aku. tadi dengar, coba dengar lagi. Lihat, Coba dengar ya. teman-teman, aku tetes. Karena panasnya matahari, Iya kan? aku Iya. akan menguap ke langit. Ayo. Karena panasnya matahari dia kan bilangnya kan tadi kan karena panasnya matahari aku menguap ke langit. Ke langit. Ayo ikuti aku. Lihat, Nah, aku coba terbang tengok. ke langit. Inilah yang disebut proses penguapan atau evaporasi. Udara di sini terasa lebih dingin. Kami Kan? mulai berkumpul jadi Oh, titik-titik oke. air kecil. Coba tadi. Tadi kan Kami naik, tunggu. Tadi kan evaporasi ya kan menguap airnya kan naik dia ke langit, kan dingin tadi kakak bilang kan dingin berkumpul lah dia air itu uapnya itu berkumpul menjadi apa tadi kondensasi. kondensasi. Sekarang kami membentuk awan-awan kecil seperti aku ini. Proses ini disebut kondensasi. Wah, awan jadi makin gelap dan berat. Sepertinya sebentar lagi kami akan turun ke bumi. Hore! Aku turun ke bumi sebagai hujan. Inilah proses yang disebut presipitasi. Sekarang aku meresap masuk ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Bagian dari kami mengalir lewat sungai menuju laut. Inilah yang disebut limpasan air. Hore! Tetes sudah kembali ke laut. Siklus air akan terus berulang selamanya. Hai teman-teman, sekarang waktunya kalian kerjakan kuis tentang siklus air ya. Semangat! Udah paham kan tadi siklusnya itu kayak mana kan dia? Indonesiaku, kaya raya, lautannya biru, harta. Indonesia. Nanti kita lagi tonton lagi videonya ya, baby. Tadi kan Barat tadi kan siklus air itu kan selalu berputar di bumi. Biar tahu kita ke mana air itu berputar di bumi. Apa siklus air adalah agar kita mengetahui bagaimana air berputar di bumi. Yang dimana tahapan pertama adalah Evaporasi. evaporasi itu apa tadi? Naik udara. Apa yang naik? Uap Air. Kenapa bisa ada uap air? Karena matahari. Terus setelah naik uap air ke udara, ke langit, apa yang terjadi? Kondensasi. Apa itu kondensasi? Yang Gumpalan uap air berubah menjadi berubah menjadi awan. Oh tadi kondensasi, gumpalan uap air di langit berubah menjadi awan. Setelah menjadi awan, apa yang terjadi? Presipitasi. Apa itu presipitasi? Itu yang turun ke apa yang turun ke bumi? hujan. Hujan itu apa? Bagaimana bentuk hujan? Air turun dia kan
Setelah turun air, kemana turunnya hujan itu? Ke bumi. Kemana dia jatuhnya itu ke tanah. Terus air yang meresap di tanah itu disebut dengan infiltrasi. Oke, tepuk tangan. Apa lagi? Ada lagunya nih loh, biar anak nengoknya. Coba tengok ini. Kawan-kawan, Air itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Lalu sungai menguap disebut evaporasi. Laut membentuk awan, disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Udah paham itu tadi. kawan-kawan, air dapat diparu. Itu semua karena Air dan siklusnya. ayolah kita Lihat seperti apa prosesnya. siklus Air dengan tahapan. Ini laut sungai menguap disebut evaporasi. Lalu membentuk Awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Nah, udah paham kan tadi? Evaporasi menguap, kondensasi membentuk awan. awan, presipitasi turun. Ke bumi. Apa yang turun? Hujan. Hujan ke bumi. Infiltrasi meresap air Udara. ke kemana Pak jatuhnya hujan itu deh, kan ke tanah jatuhnya itu kan. Ke tanah. Jadi infiltrasi itu meresapnya air hujan ke Tanah. bumi, ke tanah, bumi sama itu. Nah, udah paham Pepi kan? Udah paham? Nah, Bisa hari ini kita soal. Nanti lagunya nanti kakak apa lagi ya? Pertemuan berikutnya kita apa lagi, oke? oke. Jam siklus air. Iya, tunggu ya, kakak bacakan dulu. Mana itu nggak tahu. Kita main game kita ya, biar kakak tengok dulu bagaimana Pebi dapat pelajarannya, oke? Coba sini, ini bagus duitnya. Terlagi baru istirahat kita ya. Studi yang ini Tunggu ya. air hujan jatuh ke bumi. Coba tengok. Nanti Nanti ini menjawabnya pincit nanti pakai tangannya, oke? kalau salah Kalau salah nggak apa-apa, namanya juga kita belajar. Nanti kalau salah kita belajar sekali lagi nanti kita evaluasi apa. Coba tengok. Baca. Perubahan air menjadi uap air karena panas matahari tersebut. apa tadi uap air? Pakai tangan aja, tunjuk mana? Oke. Uap air yang naik ke udara akan berubah menjadi titik tersebut awan. Oke. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi semua. Apa tadi kalau hujan jatuh? Yang pertama itu evaporasi itu menguap, kondensasi membentuk. Awan. Kalau presipitasi, apa itu presipitasi? Habis menguap berubah menjadi awan, Yang turun. hujan. Apa itu ininya hujan? Presipitasi. Oke. Sumber utama energi dalam siklus air adalah
Apa sumbernya? Siapa yang paling berperan di siklus air tadi Kak bilang? Laut, Hmm. bumi, bulan. Coba Jana. Oh, oke. Siklus air berguna bagi makhluk hidup karena Karena apa air berguna? Coba baca dulu pelan-pelan, baca pelan-pelan dia. Jangan buru-buru. menyediakan air bersih, mengurai cahaya matahari, menambahkan panas bumi, membuat tanah kering. Yang di mana lah? Menurut Pepik dari pelajar siklus air yang di mana lah manfaatnya itu? Gak tahu kakak, coba Pepik yang jawab. Percaya diri aja, nggak apa-apa itu. Oh, ini ya? Oke, berarti benar semuanya tangan. Berarti belajar lah Pepik ini. Wow, amazing. Nah, bagus ini, bagus. Hihi. Dan udah pas kan? Udah pandai dari berarti ini ya? Ada lagi. Belajar lagi. Minggu depan lagi kita ya belajar lagi ya. Belajar tentang apa ya minggu depan kita ya? Minggu depan mengenai mengenai apa ya? Tumbuh-tumbuhan ya? Mengenai tumbuh-tumbuhan. Mana hadiahnya? Ada hadiahnya? Oke, nanti kakak kasih hadiahnya ya, oke? Mari bernyanyi. Tapi udah tadi kita bernyanyi tadi itu yang tahukah kawan-kawan? Kan berfoto anak Iya, ini. berjanji tadi tapi tadi Sekali udah. Sekarang. Sekali lagi, coba ya. Oke. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Ayo kita lihat seperti apa prosesnya. Coba sini, Feby. Sini. Disebut operasi laut membentuk awan, disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presenditasi. Merasa ke bumi disebut infiltrasi. Udah ya? Oke. Lagi. Itu semua karena Yuk kita lihat seperti apa prosesnya. Rebus air dengan tahapannya. laut, sungai, gunungan disebut evaporasi. Laut membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut Presipitasi. disebut infiltrasi. Oke. Kelas 5 SD kan? Baru? Berapa berarti kan siklus air apa dari siklus air itu adalah proses air berputar di bumi. Siklus air apa tadi siklus air? Proses berputarnya air di bumi. Apa saja tadi tahapan siklus air? Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, kondensasi, yang ketiga, coba ikuti kakak. presipitasi, Yang keempat, infiltrasi, infiltrasi. Apa itu evaporasi? menguap air Lah, laut kemana airnya menguap? ke Kemana airnya menguap? Tapi kan lihat itu, oke? kata Ke langit. Ke langit. Kondensasi apa itu? jat Setelah menguap air ke langit itu jadi awan jadi kondensasi itu adalah awan.
Presipitasi, Jatuh turun, hujan turunnya hujan. Infiltrasi, ke tanah. ke tanah. Ngapain tanahnya? Meresap air hujan itu. Udah paham kan jadinya? Enaknya belajar ya Pebi? Enak kan kalau ada gininya kan? Jadi tahu Pebi kan kayak mana itu hujannya itu kan kayak mana, yang apa yang disebut dengan apa tadi, evaporasi, yang disebut dengan kondensasi, yang disebut dengan Presipitasi, infiltrasi. Oke, makasih Pebi. Nanti kakak kasih adanya ya. Udah paham kan pelajaran kita hari ini? Jadi kalau ada yang nanya kenapa bisa kering baju itu, karena ada apa? Karena ada siklus Air. Paham? Dah. Coba makasih Pebi. Dadah. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.